Halo Sobat Sejarah Asyik, Guten Morgen. Kali ini kita akan membahas tentang orang-orang Nusantara, khususnya dari Jawa, di wilayah Jepang pada abad ke-18 dan 19, jauh sebelum Jepang datang pada tahun 1942. Tahukah kalian bahwa orang-orang Nusantara, terutama dari Jawa, sudah menginjakan kaki di wilayah Jepang sejak abad ke-18? Ini dibuktikan dalam lukisan-lukisan kuno Jepang, buatan pelukis-pelukis Jepang dari abad ke-18 dan 19. Lalu, bagaimana orang-orang Jawa ini bisa sampai ke Jepang pada masa itu? Ini erat kaitannya dengan Belanda yang memiliki hubungan cukup kuat dengan kerajaan Jepang. Pertama-tama, mari kita bahas tentang awal hubungan Jepang dan Belanda yang sudah terjalin sejak abad ke-17. Sejak kepemimpinan Shogun Tokugawa Iemitsu, Jepang memberlakukan kebijakan Sakoku, yaitu kebijakan luar negeri berupa isolasi dari dunia luar. Kebijakan ini dimulai pada tahun 1639 hingga tahun 1854. Pada periode ini, hubungan dengan dunia luar atau bangsa lain tetap dilakukan dan sangat terbatas. Hampir semua warga negara asing dilarang memasuki wilayah Jepang dan orang-orang Jepang dilarang meninggalkan negara itu. Pada periode Sakoku ini, Jepang hanya menjalin hubungan dengan kerajaan Cina, kerajaan Joseon atau Korea, dan kerajaan Ryukyu di Okinawa, dan negara Belanda. Sebelumnya, bangsa Portugis juga diberikan akses perdagangan di wilayah Jepang, namun akhirnya diusir pada tahun 1639. Pengusiran Portugis ini terkait dengan penyebaran agama Kristen di wilayah Jepang bagian selatan, yang mana penyebaran agama Kristen ini dianggap sebagai ancaman oleh Tokugawa karena pengikut agama Kristen yang semakin meningkat. Dan agama Kristen ini dianggap sebagai ancaman terhadap kepercayaan yang sudah ada, yaitu Buddha dan Shinto. Portugis juga dituduh sebagai dalang terjadinya pemberontakan Shimabara pada tahun 1637 sampai 1638. Ini adalah sebuah pemberontakan 40.000 petani dan ronin yang sebagian besar beragama Kristen. Sementara itu, Belanda tetap diizinkan untuk memasuki wilayah Jepang karena tidak menyebarkan agama Kristen dan hanya melakukan kegiatan berdagang saja. Dengan pengusiran dan pemutusan hubungan dengan bangsa Portugis, ini menjadikan bangsa Belanda sebagai satu-satunya bangsa Eropa yang memiliki akses perdagangan dengan Jepang di masa Sakoku ini. Jepang memberikan izin kepada Belanda untuk membangun pos perdagangan di pulau pelabuhan Dejima, Nagasaki, mana pelabuhan ini menjadi satu-satunya pelabuhan yang dibuka bagi perdagangan dengan Belanda. Tujuan dari penempatan pos dagang di Dejima ini juga sebagai upaya untuk membendung pengaruh bangsa asing. Orang-orang Belanda tidak diizinkan memasuki wilayah di luar Dejima, dan warga Jepang sendiri tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Dejima. Hanya mereka yang memiliki kepentingan seperti juru penerjemah, pelayan, dan pedagang yang boleh memasuki wilayah Dejima. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana orang-orang Nusantara bisa sampai ke Jepang pada abad ke-18 dan 19. Pada tahun 1603, VOC sudah memiliki kantor perwakilan di Banten, Jawa. Hingga pada tahun 1619, Gubernur VOC Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jayakarta dan mendirikan basis kekuatan dan pemerintahan di sana. Dan dia mengganti nama kota Jayakarta menjadi kota Batavia. Dengan didirikannya markas yang kuat di Batavia,
maka dimulailah penaklukan Jawa dan wilayah Nusantara oleh VOC. Dan kontak terhadap penduduk pribumi pun dimulai. Sejak Belanda berkuasa di Jawa inilah, Belanda memperkerjakan orang Jawa sebagai awak kapal dan pelayan. Mereka dibawa ke pelabuhan Dejima, Jepang. Ini sama dengan yang dilakukan Inggris ketika memperkerjakan orang-orang dari India. Keberadaan orang-orang Jawa di Dejima dapat diketahui dari lukisan Jepang yang menampilkan orang Belanda dan orang Jawa. Orang Jawa di sini digambarkan sebagai asisten dari orang Belanda dengan tubuh yang lebih pendek dari warga Belanda. Dari lukisan-lukisan ini dapat dilihat bahwa hampir semuanya menampilkan sosok lelaki Belanda dan lelaki Jawa. Ini dikarenakan Jepang melarang wanita dan anak asing datang ke pelabuhan Dejima. Namun, ada hal yang menarik ketika Jan Kok Blomhof menjabat sebagai kepala pengurus atau perwakilan VOC yang disebut Overhof di Dejima, Jepang pada tahun 1817 sampai 1824. Dia membawa istri dan anaknya serta ibu susu dari Belanda dan juga wanita Jawa yang menjadi asisten. Mereka datang pada Agustus 1817. Istrinya bernama Titia Bergasma menikah pada tahun 1815. Putranya bernama Johannes dan seorang ibu susu Belanda bernama Petronella Muns. Dan seorang asisten perempuan Jawa yang tidak diketahui namanya. Namun karena perempuan dan anak asing tidak diperkenankan tinggal di Dejima saat itu, mereka hanya menetap sampai Desember 1817. Dalam waktu sekitar 5 bulan ini, para seniman Jepang yang belum pernah melihat wanita atau perempuan asing langsung tertarik dengan keluarga mereka. Banyak lukisan yang menggambarkan istri Blomhof, ibu susu dan juga asisten Jawa dibuat selama mereka di Dejima. Ketiga wanita asing ini menjadi wanita asing pertama yang datang ke Dejima selama masa Sakoku ini. Setidaknya hampir 500 lukisan keluarga ini yang tersebar ke seluruh Jepang. Lukisan-lukisan keluarga Blomhof banyak menampilkan istri Blomhof, ibu susu Belanda, dan asisten perempuan Jawa. Mungkin sosok wanita Jawa ini juga membuat pelukis Jepang terpesona dengan kulit sawo matang dan mata yang bulat. Dari lukisan-lukisan ini juga dapat dikatakan wanita dari Jawa ini adalah wanita pertama dari wilayah Nusantara yang menginjakan kaki di Jepang. Ini adalah lukisan yang menurut saya paling jelas menampilkan bagaimana keluarga Blomhof dan seorang asisten wanita Jawa dan seorang laki-laki Jawa digambarkan dengan cukup jelas pada lukisan ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai orang-orang Jawa dalam lukisan Jepang tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.